Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di video ini kita akan membahas materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bersama saya Kurniawan Haris dan teman-teman saya yaitu Muhammad Angga dan Razan Akbar dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 MAN 19 Jakarta. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang diriukan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Maka apabila tidak ada penegakan hukum, maka tidak akan ada namanya perlindungan. Lalu apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Yaitu adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dan faktor penentu lainnya. Dinamika pelanggaran hukum. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, ia perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Perilaku apa saja yang termasuk dalam kasus pelanggaran hukum? Macam-macam kasus pelanggaran yaitu ada korupsi, pembunuhan, perjudian, dan pencurian. Perbuatan-perbuatan tersebut dikatakan sebagai kasus pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama adalah sanksi hukum pidana, yang kedua adalah sanksi hukum perdata, dan yang ketiga adalah sanksi hukum administratif. Apa sih pengertian dari sanksi hukum itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tanggungan atau tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menaati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 Undang-Undang atau Anggaran Dasar Perkumpulan dan sebagainya. Dalam menciptakan suatu keadilan dan kedamaian, pasti terdapat peran lembaga-lembaga penegak hukum yang ikut berkontribusi demi terciptanya keadilan dan kedamaian di suatu negara. Lalu, apa saja peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di suatu negara?
Selamat pagi adik-adik, mohon maaf mengganggu perjalanannya, mohon dimatikan mesin motornya. Iya, jadi karena hilang. Gara-gara Ikam belakang tadi, Ikam nang lambat ngambil aku. Aku elang mau disalahkan. Pak polisi, namanya kita. Maaf adik-adik tahu kenapa saya berhentikan? Kami menerobos lampu merah, Pak. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya, apa lagi? Kalau dulu kada pakai helm, Pak. Nyamannya menyalahkan aku. Ikam mah ambil helmku. Bapaknya Pak dari rumah kan membawa helm, jadi memakai helm ulun. Inji Pak, malam tadi rumah kami kabungkaran. Helm ulun aja dititan maling. Jak kapang helm aja. HP, laptop, pun kabel pintuan hilang, cintan maling. Malam tadi rumah kami kabungkaran. Turun, ibarat lah turun. Nah, rumah adik kemalingan. Udah lapor ke Polres atau Polsek terdekat? Iya Pak, sudah. Pagi tadi abang bawa sepeda motor. Nah, sekalian lapor ke Polsek. Makanya udah terlambat pagi tadi, makanya berangkat ke sekolah. Ada nggak Pak pelindungan hukum dengan kami korban yang melapor? Iya dek, tentu ada. Pelindungan terhadap korban maupun saksi itu diatur tersendiri di pasal nomor 31 tahun 2014, yang mana dimaksud korban di dalam pasal tersebut adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun kerugian yang diakibatkan oleh sebuah tindak pidana. Jadi adik-adik nggak perlu takut untuk melaporkan sebuah kejadian tindak pidana. Malah itu suatu kewajiban buat adik-adik. Nah, sekarang adik-adik bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya. Pak, ulun hanya 15 tahun. Bantu kami tertinggal di rumah. Karena adik-adik tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, juga melanggar traffic light dan tidak menggunakan helm, maka adik-adik saya kenakan sanksi tilang. Papian purunnya sudah kami tak lambat, ditilang pulang. Apa kayak apa? Pakai dulu ditarik ikutan kayak apa? Nah, ini pelajaran buat adik-adik agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Yang pertama, sebelum berkendara adik-adik harus melengkapi surat-surat meliputi SIM, STNK itu wajib dibawa. Lalu menggunakan helm yang SNI dan juga jangan melanggar traffic light. Itu demi keselamatan adik-adik sendiri, juga demi kelancaran berlalu lintas. Ada pasalnya lah, Pak. Iya tentu ada. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, adik-adik tidak mempunyai SIM. Itu ada di pasal 281. Lalu adik-adik nggak bisa menunjukkan STNK yang ada di pasal 288 ayat 1. Selanjutnya adik-adik penumpang tidak menggunakan helm, ada di pasal 291 ayat 2. Lalu adik-adik juga menerobos traffic light yang ada di pasal 287 ayat 1, yang semuanya tertera di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini Pak, kami paham. Ngomong-ngomong Pak, kami ini kayak patulak sekolah. Piana pun tak mantarakan Pak. Kami ini kadang membawa HP Pak Ai. Duit ini dia sembilan jadi kantin wara. Hah? Waduh, masa minta antar saya? Nah, dari adegan yang sudah kita lihat dalam video tadi, maka kita dapat mengevaluasi bagaimana peran aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum di negara kita Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum ini, guna tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, damai, harmonis, dan sejahtera.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.